Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai, apa kabar nih? Lama ya nggak jumpa ya. Lama juga ini saya, Bu Yuyun dan seluruh tim nggak nongol di IG ya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat selalu ya. Wah, ini kalau saya nongol berarti ada kelas ya. Kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Ntar kita kalau nggak ada kelas kita nongol-nongol aja deh ya. Oke, Bapak Ibu, untuk malam ini saya dan tim akan mempraktekkan membuat atau menghangatkan kaldu ayam instan untuk prepare bubur. Nah, biasanya kalau kita bikin bubur, tentunya ini bubur yang dijual ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita bicara soal jualan, diusahakan sangat semaksimal mungkin produk kita ini nyampe di customer ini bagus. Masih bagus berarti bagaimana? Kualitas dari produknya bagus, rasanya tetap enak, penampilannya juga masih tetap bagus. Nah, ini Bapak Ibu perlu sekali teknik pengolahan yang benar. Apalagi kalau bisnis kita ini udah jalan, udah mulai rame, otomatis kita harus hire karyawan. Nah, kalau bicara soal karyawan, kita tidak bisa mengandalkan karyawan tersebut ya. Atau bahkan kalau kita berbicara soal bisnis makanan, sebetulnya Bapak Ibu nggak harus pandai membuat bubur kok. Yang terpenting sebelum berjualan memang harus kita trial dulu. Nah, trial ini kan biayanya mahal ya Bapak Ibu ya. Sayang sekali kalau trial produk kita ini udah jadi, udah fix, udah diterima oleh customer, kemudian rusak di tangan customer, di tangan karyawan ya. Jadi kita harus mempunyai SOP yang benar-benar bagus, kemudian teknik pengolahannya harus benar. Jadi beberapa item yang akan kita jadikan menu untuk bubur ini harus kita sediakan terlebih dahulu atau kita stok ya di rumah, atau Bapak Ibu sudah punya dapur pusat baru dikirim ke outlet. Jadi karyawan tidak sembarangan untuk memasak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memberikan area memasak kepada karyawan kita. Belum tentu loh karyawan kita itu pandai masak. Kalau kita cari karyawan yang pandai masak, ya berarti otomatis kita harus berani menggaji besar dong, karena mereka mempunyai kemampuan yang sangat kita butuhkan gitu ya. Jadi terlebih lagi soal bubur nih, kalau kita bicara soal bubur kan ini bisa dibilang cepet basi. Mau tahu nggak gimana caranya membuat bubur tapi disuruh tuang sampai 12 jam tidak mencair? Biasanya kalau bubur itu dibiarkan kan suka kayak berair ya, kayak berair. Nah, tips dan triknya atau bahkan teknik pengolahannya silakan gabung bersama kami. Kita akan belajar bareng-bareng nih ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cuma cukup menyimak aja pada saat kita praktek ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri di rumah masing-masing. Nah, kali ini kita akan memberikan ilmu mengawetkan kaldu ayam instan untuk prepare bubur gitu ya. Mengenai kaldu ayam ini juga kalau dibilang cepet basi juga. Kalau kita memberikan area masak ini di outlet dan semua karyawan kita yang mengerjakan, waduh, ini bisa bahaya nih ya Bapak Ibu ya. Bisa-bisa SOP yang sudah kita bikin serapi mungkin, sebagus mungkin itu sudah tidak benar gitu ya. Oke, caranya jadi pertama kita didihkan air terlebih dahulu ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, baru kita masukkan tulang ya. Tulang ayam ya? Tulang ayam. Ada pertanyaan dari Mas juga Dio. lemak. Dari Mas Dio, alhamdulillah dilihat Mas Dio. Alhamdulillah. Bu, cara mengawetkan uang di dompet gimana caranya? Jangan dibuka Mas dompetnya. Oh, dompetnya titipkan ke saya. Iya, titipkan itu ke saya. Aman. Nah, sekarang ya. kan ada uang online Mas. Iya, bisa kok. Semua sudah mengerti rekening saya ya. Titip
titipkan aja ke saya. Jadi nanti kita tinggal kirim kaldunya ke outlet. Betul. Di outlet tinggal kita kirim beras, bumbunya nanti outlet tinggal apa Cemplung saja, masak ya, masaknya tapi semuanya sudah instan. Udah ada kaldu yang sudah dibikin, mereka tinggal tuang aja. Hanya mereka menyediakan air gitu ya, kalau perlu masak semua mau bikin kuah, air seberapa, nanti bumbu-bumbunya semuanya dari kita. Oke, ini semua bahan-bahannya kita tuang di sini. Nah, bawang putih ini kita geprek. Untuk detail resepnya silakan cek di grup. Yang belum tergabung di grup ya silakan gabung di grup. Bagaimana caranya? Langsung aja bisa DM atau WA ke admin. Ini nanti juga untuk bubur ayam, bukan hanya bubur ayam yang Indonesia ya, yang untuk Chinese juga Chinese bisa, ada ya bubur ya. Nanti kalau bubur kita mungkin bahasa Inggrisnya pakai kata porridge saja lebih cocok. Kalau pakai conge nanti dipikir kurang oke. Bahasa Inggrisnya bubur kan conge, tapi kalau di sini dibaca conge. Jadi Bapak Ibu nanti kalau jualan bubur yang paling penting yang perlu diperhatikan apa Bu Yuyun? Yaitu bubur pakai R. Pakai karena bibir. Kalau pakai K nggak bisa. Itu Bu Fari. Iya, bubu. Bubu tidur ya. Kalau pakai I ya bibir. Lucu. Oke ya, semua bumbunya masuk Mbak Iis. Nah, baru kalau udah seperti ini kita kecilkan apinya. Kita masak kurang lebih 2 jam sampai mengental. 1 jam, 2 jam nggak apa-apa jadi ya. pokoknya intinya sampai mengental. Tergantung sih ya, tergantung banyaknya air yang dimasak juga ya nanti. Nah, kalau resep silakan disesuaikan dengan resepnya Bapak Ibu. Iya, misalnya mau dikasih bahan-bahan yang lain lebih harum, oke, enggak apa-apa. Mau ditambah-tambahkan bahan-bahan yang lain ya. Jadi ini kita biarkan sampai dia mengental kurang lebih 1 hingga 2 jam. Jadi ini live IG-nya sampai 2 jam nunggu ini sampai kental Bu Yuyun. Serius banget. Iya, serius. HP-nya ngehang semua langsung. Jadi caranya ini kita bikin sampai mengental, cuma karena hari ini kan nggak mungkin sampai 2 jam ya. Yang penting adalah nanti diajari Bu Farin bagaimana cara mengawetkan kaldu ini di suhu beku. Ya, betul. Bu Yun, saya mau meneruskan. Nah, untuk kelas bubur ini dilaksanakan tanggal 22 dan 23 Desember 2023. Segera aja ikut yang sekarang. Ya, online. Karena nanti kalau kita buka lagi, Bapak Ibu nunggunya setahun. Iya betul. Ya. Tapi sekarang kayaknya kita kelas online hanya sekali aja ya Bu Farin. Setelah itu Sekali seumur hidup. kita nanti banyak fokus di offline juga. Kenapa ya offline? Karena kalau offline ini lebih ngena ilmunya sebetulnya Bapak Ibu Betul, ya. betul. Tapi kalau semua Bapak Ibu pengen ketemu kita secara private juga boleh ya, atur-atur aja. Ya. Oke ya, Bapak Ibu untuk kelas bubur ini nanti saya spill dikit ya. Ya. Jadi beberapa materi yang diajarkan adalah membuat bubur ala Chinese, bubur ayam Jakarta, bubur Bandung. ala Bandung, Mak Cirebon, Oyo, ya. bagaimana buburnya biar nggak jatuh. Betul. Sebetulnya bukan hanya teknik membuat bubur selesai, enggak. Yang terpenting di sini gimana sih membuat bubur ini biar nggak mudah berair, tidak mudah basi. Kemudian buburnya ini biar tetap konsisten untuk kentalnya murah gitu ya. Karena kalau kita bikin produk atau makanan kalau kita bikin produk atau makanan yang kita jual atau bahkan yang kita makan sendiri aja gitu ya, kita bikin enak itu mudah karena dari bahan-bahan yang bagus gitu ya, tidak perlu menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah ini udah jadi, tapi karena kita bicara soal bisnis, kita jual, tentunya Bapak Ibu masing-masing semuanya mempunyai target market yang berbeda-beda.
Nah, di sini pentingnya teknik pengolahan ini agar kita bisa menyesuaikan dengan target market sesuai yang kita bidik, gitu ya. Oke, karena ini tidak mungkin menunggu 1 hingga 2 jam, teman-teman udah prepare tadi membuat kaldu bekunya. Teng 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 teng. Oh, ini Ya. dibekukan ya. Jadi kalau ini udah selesai, udah kental, kita saring ya, kemudian langsung dikemas panas. Ya Allah. Iya. Oh, sengaja Bu. Iya, Saya banting ya. boleh, boleh. Jadi emang harus benar-benar beku ya. Banting saya kalah. Ini bisa tahan 3 bulan ya Bu Farin kalau kayak Iya, gini. betul. Nanti besok dikirim, di outlet sudah dalam bentuk ini, nanti outlet tinggal masak-masak aja. Oke. Saya lanjut ya. Jadi cara pengemasannya ini juga penting. Ini kalau sudah mengental, kita saring, langsung kita kemas kaldu cairnya ini langsung kita kemas panas ya. Nah, ngemasnya menggunakan plastik yang jenisnya PE ya. Boleh yang tebal, boleh yang seperti ini. Kalau seperti ini banyak kita jumpai di toko-toko. Banyak merek ya, ada tomat, ada Puma, ada apa lagi ya gitu. Atau pilih yang tebal yang bisa digunakan untuk vakum, boleh ya. Ini beku banget ya Bu Farin ya. Banget, kelotak Bu. Iya, Nah, jadi harus menggunakan mesin apa nih biar bagus Bu Farin? Mesin standing freezer ya. oh ya, oh pembekuannya Ya, betul. ya seperti itu ya, standing freezer. Nah, itu seperti hijau ya. Hijau. Ya, ini jadi beku banget. Kalau beku ini nanti kualitasnya jadi bagus. Nanti nggak usah dicairin ya, Bu, langsung dibekukan aja. Jadi nanti ngemasnya disesuaikan aja per kebutuhan Ya, betul. di outlet Di gitu ya. outlet. Jadi tidak menyusahkan bagi karyawan. Ya, Jadi karyawan pun bisa melaksanakan SOP Tergantung sesuai ini yang kita tebal bikin. tipisnya juga ya, Bu Farin Betul. ya. Apa maksudnya kekentalan sama tidaknya? Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk alumni selalu mendapatkan harga yang jauh lebih murah Ya, betul. dari harga normal gitu ya. Bagaimana caranya menjadi alumni? Gabung aja dulu. Nanti kalau udah gabung baru udah jadi alumni. Untuk kelas berikutnya jauh lebih murah untuk harganya. Baik kelas offline. Ya. Jadi kalau sudah jadi alumni kelas online ini mengikuti kelas offline kita, harganya berbeda, bisa 50% dari harga normal. Cing. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Bisa 50% dari harga normal ya, Bu Farin ya. Iya, Pokoknya itu lumayan, berlaku selama ya. Alumni. sama alumni ya. Pokoknya pernah ikut kelas. Kemarin kalau alumni akhir tahun kemarin juga ada kelas gratis. Kalau jadi alumni gitu ya. Iya, tapi banyak nggak datang. Iya, tapi kan ada rekamannya, Bu. Iya, betul. Ada pertanyaan. Iya. Masuk freezer tunggu dingin kah? Iya dong, Iya, nanti fungsinya rusak kalau panas-panas. Harus tunggu dingin. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Dari Yeti Indah. Bubur ini biasanya jualannya pagi ya, karena dia sebagai pengganti untuk orang sarapan. Dulu saya cerita aja dikit nih Bu ya, tempat kita nih Bu ya, orang jualan bubur ayam itu nggak ada. Dan dulu orang jual bubur ayam di sini nggak laku. Iya. Ya, kalau di kota besar itu laku karena banyak pekerja yang berangkatnya pagi, mereka butuh untuk pengganti Kultur sarapan Bu. ya. Anu Bu Farin jadi Tapi sekarang kulturnya banyak, di sini udah mengikuti mulai, ya, ya. gitu ya. dulu orang paling banyak bubur itu Jakarta sama Bandung ya, terbanyak itu Jakarta sama Bandung. Tapi sekarang di sini sudah mulai tuh bubur-buburnya sudah mulai jalan. Jadi sekarang malah bukanya bukan pagi toh, tapi sama sore. Ya, pagi. Udah mulai sore sekarang ada Ya, ya. malam sudah ada orang makan bubur. Ya ini dari Tena Dina. Saya suka makan bubur ayam malam-malam Bu. Iya, Iya. untuk chilling. Ampera Rosa. Suhu berapa kalau nunggu dingin baru masuk freezer Bu? Suhu 25, suhu ruang ya. Ada lagi pertanyaan? Saya juga bikin bubur yang macam-macam ya. Kalau saya suka bubur yang masih ada
beras-berasnya itu masih suka Bu Farin. Saya nggak suka yang terlalu hancur. Oh, Iya, masih ada utuh tuh. Nanti kan kita bisa pilih ya yang kayak gitu, tinggal Iya. nambahin airnya berapa kayak itu. saya suka semua pas lapar. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Besok kita live lagi. Iya. Tunggu temanya apa ya? Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Temanya besok Iya. garlic oil. Oh, garlic oil. Iya. Oh ya, nggak surprise ya, kita tahu. Biar datang besok. Oh iya. Oke deh. Oke, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, makasih Bu Farin.